dipakai buat amal soleh. Yang bener aja, rugi dong. Kebanyakan main ML, strik lagi. Cita-cita sih mau masuk surga, tapi males ibadahnya. Sorry, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, ketahuilah Allah menawarkan sesuatu yang mahal, perlu effort yang besar. Yang mahal itu sil'atallahil jannah, namanya surga. Makanya kalau mau masuk surga perlu apa? Perlu usaha. Usahanya nggak kecil, harus besar. Gitu Kemal ya. Sampingnya Kemal siapa namanya? Agus. Di luar. Siapa namanya? Hifzi. Easy, nyuci jadi enteng. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah. Dah, kita fokus ya. Biar fokus kita doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Daripada pusing dan sedih mikirin Prabowo Gibran, mendingan kita baca Quran. Iya, kok ke situ-situ sih Bang? Nggak usah ke situ-situ lah. Intinya kita baca Quran dulu yuk. Surah Al-Fatihah, lagian ngomongin begituan kan belum pada nyoblos ya, masih pada bocil. Yuk kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan, surah pembukaan untuk membuka majelis kita plus membuka hati kita. Sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak ya baca Quran tuh. Coba akhwat dulu terusin ayat ini. Wa wada'na 'anka wizrak. 1, 2, 3. Akhwat dulu. Ikhwan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah. 1, 2, 3. Astagfirullahalazim. Itu kan surat gampang ya. Surat apa tuh? Al-Qari'ah. Ini cakep nih. Salah. Al-Bayyinah. Coba akhwat. Fiha kutubun qayyimah. Ini. La mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Coba yang kompak ya. Kemal, kamu yang pimpin pasukanmu ini. Kamu komandannya, Mal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Kenapa bisa? Karena itu bacaan sholat.
Ngaku Al-Fatihah mal Kausar kan? Kalau sholat Alhamdulillah, itulah ketenangan sejati. Ketika kita baca Quran tuh berasa hati tuh tenang. Salah banget di antara kita, banyak anak-anak muda salah dalam mencari ketenangan jiwanya. Banyak cari tenang di handphonenya, banyak cari tenang itu pada pergaulannya, menghabiskan waktu. Dia lupa bahwa hatinya bukan di situ. Ketenangan jiwa dan hati itu ada di mana? Nih, catat nih. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, ketenangan jiwa, ketenangan hati itu ada di 3 kondisi atau 3 tempat. Kejar. Kalau lagi galau, lagi sedih, lagi boring gitu ya, lagi libur, terus nggak ada kerjaan, ngapain ya? Temen juga nggak ada, apalagi lagi hujan. Kan sekarang lagi hujan tuh sering tuh. Mau ngapain nih? Nah nih, coba cari hatimu ada di mana di 3 tempat ini. 1, kata Imam Ibnul Qayyim, utlub qalbaka fi salasati mawadhi'. Cari hatimu di 3 kondisi ini. 1, inda sima'il Quran. Pas kita dengerin bacaan Quran, berasa tenang gak hati kita? Hati-hati kalau misalkan panas pas dengerin orang ngaji. Kita lebih demen banget ngedengerin Romeo Take Me. Nah tuh, kita lebih demen yang kayak begitu tuh, bahaya. Cakep banget kalau misalkan di handphone kita tuh ada Musyari Rosid, ada Abu Samah, Takim Malik, Salim Bahanan, Ibrahim Al-Haq, Muhammad Al-Farisi. Siapa tuh orang? Muhammad Faris. Ya, siapa tuh? Nggak tahu. Pokoknya banyakin dengerin Al-Quran. Kalau kita merasa tenang di sana, berarti hati kita masih berfungsi. Jangan kotori dan jangan biarkan dia mati. Kan banyak ya orang baca Quran aja nggak betah, ngedengerin Quran panas. Kayak kajian nih, kan isinya Quran yang disampaikan. Kalau misalkan panas telinganya, kemudian nggak betah duduknya, hati-hati itu udah jadi sarangnya setan nih tempat hati. Yang kedua, kalau kita nggak tenang pas dengerin Quran, coba cari ketenangan hatimu di nomor 2 ini. Wa fi majalisid dzikri, di majelis zikir. Majelis zikir atau majelis ilmu. Kalau hati berfungsi, hati tenang, hati demen, hati doyan, hati hobi, ada di majelis ilmu, tuh hati berfungsi tuh. Kalau fungsinya baik, kan kita udah pernah ya secara spesifik ngebahas tentang hati. Kalau hati baik, semuanya baik. Ini nih cara kita ngecek hati kita baik apa kagak, betah nggak di majelis ilmu. Yang ketiga, kondisi yang ketiga untuk ngecek hati kita tenang atau tidak dalam kondisi adalah wa fi awqatil khulwah, pada saat kita berduaan. Berduaan sama siapa nih? Berduaan sama Allah maksudnya. Waktu terbaik berdua-duaan dengan Allah itu kapan? Fi nisfil lail au fi awwalis sabah. Setengah malam atau di awal pagi. Awal pagi itu bukan subuh, naiknya lagi. Pas orang lagi pada ngigo tuh. Pas orang udah kelupaan baca bismika Allahumma wa amut, kan tidurnya terlalu lelap tuh. Di saat itu kita bangun, kemudian kita wudu, sholat, baca Quran, doa. Kalau kita merasakan tenang di sana, hati kita sehat. Gitu Mal? Paham? Alhamdulillah. Jadi ada 3, di mana aja yuk? Ulangin. 1, ya, mendengarkan Quran atau pada saat membaca Quran. 2,
di majelis zikir atau majelis ta'lim atau majelis ilmu pas kajian. Dan yang ketiga, ya, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang paling sulit nih. Tapi mau sampai kapan? Sulit terus tuh mau sampai kapan kalau nggak dicoba? Cobain aja sekali aja. Dalam seminggu dulu dah. Ada gitu tahajudnya. Nanti minggu depannya naik, seminggu 2 kali. Minggu depannya lagi naik, seminggu 3 kali, sampai bisa seminggu 7 kali. Ya. Kemudian istiqomah. Ini catatan dari Imam Ibnul Qayyim. Fa illam tajidahu fi hadhil mawatin. Kalau kita nggak merasa tenang dengan 3 kondisi itu, kita nggak tenang pada saat kita dengerin Quran, kita nggak tenang pada saat kita ada di majelis ilmu, kita nggak tenang, bahkan nggak bisa kita. Udah niat nggak bisa, dibantuin pun akhirnya nggak bisa juga, dan bahkan marah-marah di waktu itu pada saat waktu tahajud. Karena kita nggak merasa tenang di sana. Kalau kita nggak tenang di situ, kata Imam Ibnul Qayyim apa? Fas'alullah ayyu'tiyaka qalban. Udah nangis deh, mohon sama Allah agar Allah memberikan hati pada kita. Fa inna laka qalba. Fa inna la laka qalba, karena sesungguhnya engkau sudah tak memiliki hati. Ya, jadi kalau kita udah nggak ngerasa tenang di 3 kondisi itu, nangis. Sekarang tanya aja sama diri sendiri, masih tenang nggak kalau baca Quran? Masih tenang nggak kalau ada di kajian? Masih tenang nggak kalau kita lagi sholat? Nggak mesti di waktu tahajud. Pas lagi sholat kita meresapi nggak setiap gerakan dan bacaannya? Itu kan lagi terhubung tuh sama Allah. Kapan lagi coba terhubung sama Sang Pencipta? Kalau kita demen banget ketemu sama orang yang menurut kita idola banget, itu senang minta ampun gitu. Ampun suhu. Gimana kalau kita ketemu Allah? Itu ada pada saat sholat. Ya. Oke, sudah. Alhamdulillah tuh, amalin. Dengerin, amalin, dengerin, amalin. Nggak usah ngobrol. Pokoknya kok kagak paham langsung angkat tangan. Apa maksudnya tadi bang? Gitu. Ya, nggak usah ngobrol. Di sini mah nyantuy aja, nyantuy. Yang demen kopi siapa? Kita ibaratkan nih majelis kopi. Nggak usah tegang-tegang amat lah. Ya, iya. Tapi kagak sampai mabar juga di sini. Tahan dulu. Kita di sini berkumpul hari ini Yaumul Ahad adalah karena izin dari Allah. Betul tidak? Jawab yang kompak. Izin dari Allah bukan? Izin dari Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa pertemuan yang Allah izinkan ini insya Allah Allah ridhoi juga. Karena tidak semua yang Allah izinkan Allah ridhoi. Ada yang Allah izinkan Allah ridho, ada yang Allah izinkan Allah murka. Jawab, pada saat apa Allah izinkan Allah ridho, dan pada saat apa Allah izinkan Allah murka? Kok garing sih, kan tadi ngobrol katanya. Jawab, pada saat kapan Allah izinkan kemudian Allah suka, Allah ridho, dan pada saat kapan Allah izinkan tapi Allah nggak suka bahkan murka. Ya ilah. Pada saat kapan? Kan semua di dunia ini wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak semua yang Allah kehendaki Allah ridha di sana. Ada yang Allah murkai. Oke, kalau nggak bisa jawab, tak bantu jawab. Allah meletakkan ridhonya itu pada amal soleh, ya, pada kebaikan. Allah izinkan kita berkumpul di sini di majelis ilmu, kan kebaikan nih. Maka insya Allah Allah suka, Allah ridho.
Orang beramal soleh dan ia mampu mengerjakannya itu atas izin Allah plus Allah ridho di sana. Kejar itu. Ada yang berhasil mencuri di dunia ini banyak. Ada yang berhasil ngebegal di dunia ini banyak. Kenapa dia bisa berhasil? Karena Allah izinin dia. Tapi Allah ridho enggak sama dia? Allah ridho sama begal? Enggak. Allah ridho sama nyuri? Enggak. Disitulah Allah murka gitu. Allah izinkan, Allah ridhoi, kejar. Allah izinkan tapi Allah murka, tinggalkan. Gitu bre. Di belakang kita ada Jinwo, tuh ada Jinwo. Tuh. Ada Jinwo ya. Ini Jinwo Junior. Emang enak antum hadir di sini terlambat. Dah, coba ulangi. Ridho Allah letaknya di mana? Amal soleh. Murka Allah letaknya di mana? Maksiat, perbuatan dosa. Oleh karena itu ada doa nih. Yuk, ikutin bareng-bareng doanya nih. Doa bahwa ada sangkut pautnya antara ridho dengan surga. Kan cita-cita kita masuk surga, maka kejar ridho Allah biar kita bisa masuk surga. Amalan terbaik tuh ridho Allah fi ridhol walidain. Coba tuh hubungan sama orang tua gimana? Itu jalur pintas tuh, ibarat tol paling kenceng tuh. Tuh sama orang tua tuh jangan kasar coba. Kalau mau kemana-mana cium tangannya, minta doa restunya. Kesini tadi cium tangan nggak sama orang tua? Coba besok-besok biasain kalau mau keluar rumah cium tangan. Mama, aku keluar dulu ya. Orang tua seneng kalau anaknya berbuat baik. Dan kalau orang tua seneng, Allah seneng. Allah seneng, Allah ridho, surga buat kita. Amin ya Rabbal. Nih yuk ikutin doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuh. Ini tersirat makna yang tadi ana sampaikan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhomu, ridhoka wal jannah. Karena dengan ridhomu aku bisa masuk surga. Dan sebaliknya, wa na'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika wan nar, dari murkamu yang menyebabkan aku masuk ke dalam neraka. Sekarang pilihan ada sama kita. Kita mau diridhoi atau dimurkai? Kalau mau ridho maka amal soleh tingkatkan. Kalau mau ridho maksiat tinggalkan. Gitu ya. Insya Allah dah. Neraka haram buat kita dan surga menanti untuk kita. Wahai Jinwo. Seneng anda ketemu sama idola nih. Dia kan tahu Jinwo ya? Iya, lagi itu. Oke, sekarang pertanyaan. Hadiahnya ada yang kertas, ada yang keras nih. Yang mana? Kayaknya yang ini gak menarik deh, Bang. Antum perlu tahu deh. Ini tuh buku ana yang ana cetak kedua. Dan sejarahnya perlu antum tahu, ini adalah 30 hari karya Ramadan tahun lalu. Jadi kalau mau berkarya nanti itu di bulan Ramadan. Karyanya apa? Mythic Glory. Ketawa lagi. Apa Mythic Glory jadi karya? Berkaryalah yang bermanfaat, ya. Judulnya Tinta Kebahagiaan. Tuh. Dan ini testimoninya banyak anak muda yang demen karena rasa coklat. Bukanlah. Nomor 1 buat siapa dulu nih pertanyaannya, brother? Ya, akhwat boleh. Akhwat, kan ilmunya udah banyak ya. Sama ana di sini kajian udah berapa tahun sih? Nah, itu udah banyak banget tuh.
Pokoknya ilmu terbaik kan ilmu ma'rifatullah ya, yang membuat kita muhasabah dan berkembang semakin dekat dengan Allah. Itu yang ana gali buat antum semua. Ya, nomor 1 pertanyaan untuk akhwat. Berapa jumlah skincare-nya? Apa bedanya sehat dan afiat? Akhwat, apa bedanya sehat dan afiat? Selalu gitu sih, dikacangin, emang enak. Ada? Mal farqu baina sihah wal afiyah? Apa? Kau iya apa? Sehat berhubungan dengan fisik, badan atau jasmani, sementara afiat berhubungan dengan hati, jiwa, rohani atau psikis manusia. Itu kayaknya jawaban Google ya. Biasanya kalau Google tuh lagi naik motor belok kanan, nah gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, maju. Nggak apa-apa, yang penting kan berani ya kan. Jawab, yang penting mah jawab dulu. Ana pernah bikin statement, maju. Ana bikin statement, tapi coba yang ini catatan ya, bahwa kita tuh takut bukan sama kuntilanak, bukan sama pocong, tapi takut sama public speaking tuh. Ya. Public speaking, ngomong di depan orang, itu kan paling takut kita hindari itu. Ikhwan, ayolah, paling belakang, tengah, depan. Jinwo, kamu pasti bisa Jinwo. Kalau dia Jinwo, si Kemal nih Gojo Satoru. Hidayah tuh terbagi 2. Hidayah apa aja? Yuk. Hidayah itu terbagi 2. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami hidayah, jalanmu yang lurus. Nah, hidayah. Setiap hari kita minta hidayah. Dan hidayah ada 2. Yang pernah ana jelasin di sini aja. Apa? Sung. Baris hidayah. Kok antum bercanda sih? Kok bisa ya? Irsyad sama hidayah taufik. Maju. Hidayah apa tadi? Hidayah irsyad. Hidayah irsyad, hidayatul irsyad, wa hidayatut taufiq. Maju. Tapi entar dulu deh, sebelum antum ambil ini, apa maksudnya hidayah irsyad dan hidayah taufik? Hidayah irsyad dilalui orang. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu. Maju. Keren emang. Antum udah menyerap berapa bayangan nih? Show antum udah berapa? Antum saya makin ganteng, Lip. Biasa semakin banyak. Kayaknya nggak cocok, Lip, bercanda di sini, Lip. Udah, Lip. Dah ya. Dan nih, pertanyaan ketiga rebutan. Bisa dijual lagi, masih disegel. Apa doa meminta ilmu yang bermanfaat, dan apa doa minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat? Kalau suka zikir pagi tuh pasti tahu. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Lihat Google ya. Cie. Apa? Tahu nggak? Kayaknya emang sengaja nggak mau jawab deh, karena ini hadiahnya nggak menarik kayaknya. Anda capek-capek loh 30 hari Anda tulis nih. Dan Anda kasih gratis buat Anda yang beruntung. Ya udah, buat Kemal, kok bisa jawab diamond mau. Diamond mau. Mau berapa mau? Apa? Ada yang bisa? Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, gimana doanya? Kalau nggak bisa, skip nih. Lanjut pertanyaan yang lain.
Nggak usah ketawa mulip. Nggak ada. Apa sih? Udah menang, nggak bisa diganti. Pilihan antum udah menang. Dah, ya udah kita ganti. Masih rebutan ya. Pokoknya ini pertanyaan yang pernah Ana jelasin di sini, semuanya serius, nggak bohong. Apa bedanya sifat Rahman dan Rahim? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tuh dia. Ana pernah jelasin tuh. Kan dua-duanya sama-sama rahmat. Tapi apa bedanya? Aduh, salah. Enggak juga. Apa Salma? Apa Rofa? Masa skip lagi? Ya wes lah, kalau udah skip lagi mah. Makasih loh atas partisipasinya. Apa? Siapa? Ar-Rahman itu juga pada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa melihat keimanannya. So, Ar-Rahim ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Kan Mbak lihat Google ya, hadiahnya ini aja nggak mana? maju. Tafadhal, barakallahu fiki. Ar-Rahman itu untuk keseluruhan makhluk kok, dan Ar-Rahim bil khususi lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman aja. Dah, nanti lagi ini masih banyak kok. Tuh, masih kelihatan kan? Masih banyak. Dah, pasang telinga baik-baik. Bismillah, judul kita Are You Ready? Sok-sok Inggris gitu nggak sih? Are you ready? Apakah kamu siap? Siap apa sih yang dimaksud? Siap berjumpa dengan bulan yang mulia. Selama ini berarti kita nggak siap. Karena itu judul yang Ana pakai. Ana jadikan itu sebagai topik. Karena banyak dari kita Ramadan gagal karena memang kita nggak siap. Ya, kita nggak siap. Ramadan tuh bulan yang berat. Serius. Kayak rindu yang bikin candu. Ramadan itu bulan yang berat. Makanya para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul jihad. Ramadan adalah bulan perjuangan. Tuh. Ramadan adalah bulan perjuangan. Yang namanya berjuang itu nggak ada yang ringan. Betul tidak? Yang namanya berjuang itu pasti capek. Yang namanya berjuang itu pasti lelah. Dan itu yang kita rasakan nanti di bulan Ramadan. Gimana nggak capek? Kita harus tetap aktivitas pada saat kita lapar dan haus. Gimana nggak capek? Kita tetap harus ibadah, menjalankan sholat 5 waktu, belum lagi masjid jauh, kemudian panas terik yang membara. Berat kan? Berat. Ramadan itu berat. Berjuang di sana kalau tidak ada persiapan tumbang. Oleh karena itu kemarin udah Ana bilang tuh bulan lalu. Para ulama membiasakan 3 bulan sebelum Ramadan persiapan. Dimulai dari bulan apa, brother? Rajab, iya. Habis Rajab, Sya'ban, sekarang nih, tanggal berapa Sya'ban? Ah kan? Jangan bengong aja, Bon. 18 itu Februari. Aduh. Lip. Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Ini 3 bulan harus persiapan nih buat Ramadan. Kalau kagak, tiba-tiba nggak ada persiapan masuk Ramadan, tumbang, nggak kuat.
Makanya banyak di antara kita nggak bertahan tarawehnya. Banyak yang udah bosen baca Quran pas hari ke-10. Betul tidak? Jangan-jangan nggak baca Quran dari hari pertama tuh udah males baca Quran tuh. Yang terjadi adalah pada saat sahur berpikir cepetan waktu subuh karena aku mau tidur lagi. Tuh, gitu kan yang terjadi. Padahal udah mah pagi yang diberkahi plus di bulan Ramadan lagi puasa. Mestinya baca Quran dong, bukannya pengen buru-buru bismika Allahumma amut lagi. Ya. Jadi berapa bulan persiapannya? 3 bulan. Dan belum telat nih, meskipun Rajab udah lewat, sekarang masih ada waktu. Kurang lebih 20 harian lagi. Gak kerasa kan? Gak kerasa banget. Itu persiapan. Kalau nggak siap gagal Ramadan kita. Oke? Belum telat. Masih ada waktu. Sekarang waktunya siapin diri. Dan gimana persiapannya Bang? Ini yang kita bahas ya. Oke? Dengerin dong. Semua hal yang kita hadapi, yang kita jalani, itu kalau nggak ada persiapan pasti gagal. Pasti kagok. UN contohnya. UN tahu kan? Jangankan UN dah, ulangan harian, ulangan mingguan, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya yang namanya ulangan ujian di sekolah, kalau kita nyantai-nyantai nilai jeblok. Kalau nggak ada persiapan bingung tuh mau jawab apa tuh soal. Oke begitu. Ramadan tuh gitu. Kalau nggak ada persiapan dari kita, tiba-tiba masuk Ramadan, yang terjadi kita akan beralasan nggak ada waktu buat khatamin Quran 30 juz. Jangankan 30 juz 30 aja kagak beres-beres. Harus sedih ini mah. Harus. Mau sampai kapan Ramadan begitu mulu? Waktunya 2024 ini perubahan. Ya. Begitu gak sih? Begitu gak sih? Apa sih kamu? Waktunya perubahan. Iya, perubahan buat diri kita sendiri. Di Ramadan ini harus beda. Gak boleh kayak yang lalu-lalu dah. Ramadannya ditinggalin, akhirnya apa? Ramadan lewat, gagal kita menjadi manusia yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Kan Al-Quran pengen kita itu ending dari Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Ini finishnya. Tapi kita nggak sampai sini, kenapa? Karena udah jatuh di tengah jalan. Ya, kudu sedih dah. Udah, sedih sekarang nggak apa-apa. Masih muda, masih kuat. Buat bangkit lagi. Yuk. Iftah sofhatan jadidatan. Waktunya kita buka lembaran yang baru. Oke, Mal? Oke. Kamu seperti terkesima gitu. Tuh, sama Jinwo aja. Dah ya. Jadi jangan sampai Ramadan kita di 2024 ini masih sama. Kita sia-siakan seperti yang lalu. Jangan. Sayang, rugi bro. Rugi dong kita. Yang bener aja. Ramadan ini udah Allah muliakan, tapi kita, dari kitanya aja nih, itu menganggap Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal kan secara spesifik langsung khusus di dalam Al-Quran Allah udah bilang pakai kata Ramadan itu sendiri. Coba baca yuk, 1, 2, 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadannya disebut, abis itu Quran lagi. Gimana kagak double ini mah mulianya? Doublenya berlipat-lipat. Yang pertama, sebelum kita masuk materi, sesali dulu. Oh iya bener bang, kemarin Ramadan gua gagal.
Bener bang, kemarin Ramadan gua salah. Bener bang, kemarin Ramadan gua jatuh dan kagak bangkit lagi. Yang pertama, seselin dulu, baru yang kedua. Mengapa kita bisa gagal? Hey, mengapa kita bisa gagal? Nabi ternyata udah sabdakan dalam hadisnya. Rasul katakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Artinya adalah manusia dibuat lalai pada bulan di antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa? Sya'ban. Tuh. Jadi setan itu kerja keras nih sekarang nih. Bikin supaya kita lalai. Supaya kita nggak punya persiapan apa-apa. Ini sekarang tugasnya setan, kudu kita pahami dan kita sadari. Setan lagi bekerja nih sekarang. Ini lagi job desk-nya setan nih sekarang. Ada bener. Nanti sampai rumah juga digoda lagi. Nggak sampai rumah 5 menit, 3 menit, 2 menit. Sekarang aja lagi digoda nih. Supaya sabar gimana? Supaya bisa tetap fokus dan konsen gimana? Jadi Nabi udah bilang bahwa manusia digoda habis-habisan di bulan apa? Sya'ban. Itu tuh kenapa kita jadi susah masuk Ramadan, karena kegoda di bulan Sya'ban. Dan setan menggoda itu orang-orang yang empuk pertahanannya. Empuk. Kan kalau empuk pertahanan bisa masuk tuh setan. Maka sekarang kita kudu punya benteng yang kuat. Kita kudu pakai armor yang kuat mal. Athena Shield, pakai Twilight Armor, pakai mal. Iya, pakai semua. Biar nggak tembus tuh. Mau Aldos 600 tak juga nggak tembus. Pokoknya pertahanan kita kudu kuat sekarang, ya. Nah, yang di sana udah nggak main lagi ya. Sekarang ke game burik ya. Iya. sorry nggak ke sono. Dah. Shh, fokus lagi. Minum dulu, minum. Yang mau minum. Capek kan? Setan itu bikin kita lupa persiapan dan bikin kita lupa amalan terbaik di bulan Ramadan. Yuk, sok. Amalan di bulan Ramadan itu apa sih? Ikhwan, amalan di bulan Ramadan terbaik itu apa? Puasa. Cakep. Salah. Akhwat, amalan terbaik di bulan Ramadan itu apa? Apa? Kok nggak jawab sih? Tadi udah jawab puasa, tapi kurang tepat. Iya, kan wajib emang di bulan Ramadan puasa. Amalan terbaiknya apa nih? Biar kita paham dan kita bisa persiapan. Karena ini yang dilalaikan, ini yang dilupakan, sehingga kita tidak persiapan. Apa? Salat, baca Quran, salah. Amalan terbaik di bulan Ramadan itu kata para ulama, afdalul a'mal au khairul a'mal salamatus sadri. Dengerin, afdalul a'mal wa khairul a'mal salamatus sadri. Amalan terbaik kata para ulama untuk masuk di bulan Ramadan itu adalah hati yang selamat. Bukan cuma bersih, selamat. Kalau hati yang selamat itu kita udah kasih antivirus. Jadi kagak bisa tuh tembus. Mau setan godain gimana juga. Kalau kita udah siap hatinya, Ramadan pasti sukses. Maka disebutnya salamatus sadr. Salam, artinya selamat. Ya kan? Itu adalah kunci terbaiknya. Kalau hati kita selamat, pasti beramal gampang. Nggak ada alasan lagi kagak ada waktu buat baca Quran di bulan Ramadan. Hei, itu nggak ada waktu. Imam Syafi'i berapa kali khatam di bulan Ramadan?
kagak pakai hitungan bulan. Sehari hatamnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak. Setiap sholat khatam, setiap sholat khatam, setiap sholat khatam. Ini kata muridnya. Berarti berapa kali? 5. 30 juz 5. Imam Syafi'i ulama besar dan sibuk. Kita so sibuk. Bilang 30 hari aja tuh kagak bisa khatam. Dan bilangnya nggak ada waktu. Pret. Jangan alasan lagi. Sekarang alasan itu nggak akan muncul kalau salamatus sodar. Hatinya sudah ada antivirus. Kunci tuh. Ibadah semua jadi mudah, ibadah jadi gampang, istiqomah. Kalau apa? Hatinya selamat. Jadi sebaliknya, yang bikin kita sulit ibadah, yang bikin kita malas ibadah dan gak istiqomah karena hatinya penuh dengan kotoran. Jadi nomor 1, perbaiki yang di dalam dulu nih. Ini yang dilupain. Dan ini misinya setan sekarang. Gimana setan ngotorin hati kita sekotor-kotornya. Buat di Ramadan nanti nggak siap dan nggak balance sama Quran karena hatinya kotor. Makanya perjuangan para ulama buat bersihin hati 3 bulan sebelum masuk Ramadan. 3 bulan. Terus sekarang udah telat dong bang? Enggak, belum, masih ada waktu. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk Mal. Bisa dong. Bisa. Kemal mulu ya udah. Sung. Tuh, kunci istiqomah dan mudah beramal apa? Salamatus sodar. Bahkan, yuk, sekarang buka gadgetnya, kita buka Qurannya dulu. Buka Quran. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89, nih ayatnya pendek. Mau dibaca bareng atau dibacain aja bang? Manja banget sih ya. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-Syu'ara 88 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-Syu'ara 88 89. Yauma la yanfa'u malu wala. Yo, 1 2 3 bareng. Illa man atallaha biqalbin salim. Ada orangnya. Biqalbin salim tuh disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa kunci istiqomah dan mudah beramal, hati yang selamat dan sukses untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah udah bilang, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari pada saat harta dan anak tak berguna. Sekarang kan kita merasa bahwa dengan duit bisa beli segala-galanya. Makanya kemarin yang kena serangan fajar siapa? Aduh, ke situ bang, ini mah bocil kagak ngerti. Dah, enggak. Di saat ini nih, ini dalam Quran Allah sindir bahwa harta itu udah kagak berguna lagi, cuy. Yang berguna dan menyelamatkan apa? Biqalbin salim. Jadi kunci sukses Ramadan itu ada di qalbun salim. Bahkan bukan cuma Ramadan sukses, sukses juga akhiratnya kalau dengan qalbun salim. Jadi sekarang fix kita namai grup kita sebagai grup qalbun salim. Setuju? Ketuanya Sung. Ayolah, Ana nungguin nih kapan dibikin grupnya. Bikin grup yuk. Karena diantara kita udah banyak yang futur dan butuh diingetin. Dan kita kan kerjanya main HP tuh ya. Seenggaknya kalau kita spam grup tuh kan masuk notifnya. Apaan sih ini mengganggu? Ternyata notif tentang kematian. Langsung bangkit. Ya, itu pentingnya. Ya, Mal, habis ini bikin ya. Oke, jadi kenali dulu misi setan sekarang apa?
Apa? Misi setan merusak hati kita. Sehingga Rajabnya nggak sukses, Sya'bannya gagal, Ramadannya pun bisa dipastikan tanpa persiapan gagal. Oke, jadi sekarang belum masuk Ramadan bang, iya, siapin hatimu. Gimana bang? Kalau pengen spesifik lagi, dengerin lagi tuh kajian aneh yang waktu bicara tentang hati. Nah kita mah yang garis besar aja. Ini hati jangan dilupain. Salamatu sodar, dan kenyataan betul kan? Gara-gara kita lupain ini, akhirnya kita nggak istiqomah dan berat banget buat ibadah. Betul tidak? Fahimtum? Fahimna. Khalas, dah ini udah detik-detik terakhir nih. Nggak kerasa ya? Tiba-tiba udah 1 jam aja. Terus sekarang apa bang kiat-kiatnya biar kita bisa sukses di bulan Ramadan? Catat. Dia tadi dicatat apa kagak sih? Catat lah. Tuh mantep tuh, isinya daging semua. Dagingnya daging cicak. Ya kali. Pokoknya serius lah. Kalau belajar tuh serius. Dah ya. Kiat sukses di bulan Ramadan itu nomor 1. Kasratud du'a. Banyakin berdoa. Dari sekarang kita nggak bisa apa-apa dan kita nggak punya apa-apa, kita ini lemah dan yang maha kuat hanya Allah. Makanya ada tuh doa-doa yang dipopulerkan dan insya Allah ini kebaikan. Doanya tuh dari Rajab lagi, pasti pernah dengar, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tuh kita minta, ya Allah berkahi Rajabku, berkahi Sya'banku, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Banyakin doa, biasain dari sekarang, karena Ramadan itu cuy dengerin, setan di nerf abis-abisan sama Allah. Nggak punya kekuatan. Mungkin sekarang dia kuat, tapi Ramadan di nerf dia, habis. Yang di buff kita. Makanya perlunya kita ini persiapan dari sekarang. Jangan sampai setannya udah nggak punya kekuatan, kita yang jadi setan di bulan Ramadan. Tuh. Jadi kata setan, job gua selesai sampai Sya'ban, Ramadan gue cuti 30 hari. Sekarang kalau lu orang kegoda sama gua Ramadan jadi setan lo, gitu. Serius. Makanya jangan sampai kita jadi setan nih di bulan Ramadan. Ya, jadi nomor 1 banyakin doa ada dari sekarang. Banyakin doa biar sukses di bulan Ramadan. Nomor 2, kiat sukses di bulan Ramadan itu alhamdu wa syukru. Ini dari ulama ya. Ini semua yang Anda sampaikan insya Allah sangat-sangat detail sekali argumentasinya. Alhamdu wa syukru nomor 2. Banyakin memuji dan bersyukur kepada Allah. Tuh. Mesti dong. Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan sehat walafiat sampai detik ini. Tapi apa? Allah timpakan musibah. Bahkan sebagiannya tak mampu untuk beramal kuat seperti kita. Maka dari itu alhamdulillah syukur. Banyakin apa? Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kita bisa merasakan manfaat syukur itu di sini. Di sini, di hati. Jangan sampai kita pengen merasakan manfaat syukur tuh di luar. Manfaat syukur tuh ada di sini, di hati. La azidannakum tuh tempatnya di sini. Lagi-lagi hati dan hati. Itu nomor 2 ya. Banyakin memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi mulai sekarang, jangan sekarang dah. Nanti pas mau tidur, pas bangun, jangan lupa doa. Doanya apa? Biasanya kita tahu semua doa Allahumma. Tapi khusus doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi. Itu. Nah iya cakep. Cuma masalahnya bukan buat diapal, diamal. Diamal mal. Diamal apa kagak tuh bangun tidur?
Yang ada bangun tidur kaget, deng, udah jam berapa nih, janjian tadi mabar jam segini, kesiangan nih mah. Waduh. Dah. Yang kayak begitu hindarin. Yang ketiga, kiat sukses di bulan Ramadan adalah al-farhu wal ibtila. Harus gembira dan sukacita. Ibtila itu bukan cuma sekedar gembira, tapi sumringah. Sumringah apa sih? Ceria. Tuh. Sehingga Ramadan nanti have fun kita ngerjainnya. Nggak jadi masalah itu taraweh baca Al-Baqarah dalam 1 rakaat, nggak jadi masalah. Makanya jangan sampai ahlul khair ini jadi anti. Imamnya siapa dulu? Panjang, nggak usah. Imam siapa? Bang Parza, cakep. Surat panjang baca 1 ayat. Enggak, besok kalau anda jadwalin Al-Baqarah Al-Imran. Siap ya? Ya. Terus kata Pak Salim nggak usah dijadwalin Pak Farid. Oke, itu nomor 3, al-farhu wal ibtila. Sukacita nyambut Ramadan. Nih Ramadan nih, ya. Semua bergembira ketika Allah pertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Jangan biasa-biasa aja dan jangan heboh juga, ya. Siapa yang nggak senang ketemu sama bulan mulia? Banyak saudara kita lagi nih yang pengen ketemu tapi udah Allah wafatkan. Alhamdulillah kalau nanti kita masih diberikan kesehatan, gembira dan terus bersyukur kepada Allah. Yang keempat, kiat sukses di bulan Ramadan adalah at-takhtith. At-takhtith adalah buat rencana. Tuh, catat ya, minimal yang dijaga dan diistiqomahkan selama bulan Ramadan itu 1, sholat. Sholat wajib nggak usah ditanya. Taraweh, kalau bisa tingkatin sunnah. Jaga coba 30 hari. Bener efeknya nanti setelah Ramadan. Dijaga, siap ya. Bikin tuh agenda. Pokoknya Ramadan 30 hari sholat taraweh nggak boleh bolong. Taraweh aja enggak, apalagi 5 waktu. Enggak dong. Maka 5 waktu nggak bolong dari sekarang. Ya. Yang kedua, baca Quran. Tuh. Udah nggak usah kebanyakan dulu, coba istiqomah di situ. Karena 2 ini yang disandingkan dengan Ramadan, man shoma Ramadana, man qoma Ramadana. Ramadan disandingkan dengan puasa dan taraweh. Lagi-lagi dalam hadis lain Ramadan disandingkan dengan Quran. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamati lil 'abdi. Tuh. Syam, puasa dan Quran nanti jadi syafaat di hari kiamat. 2 itu ya. Kalau bisa tambahan 1 lagi ya sedekah. Karena Nabi ajwadan nas. Ya, ajwadan nas itu adalah manusia paling dermawan di bulan Ramadan. Oke, dan yang terakhir supaya kiat Ramadan kita menjadi sukses adalah at-taubatu wal istighfar. Banyakin tobat, banyakin istighfar. Kita ini banyak dosa loh. Dan itu yang bikin ringan dan menjadi pembersih hati nomor 1. Istighfar. Ini dosa banyak numpuk di hati yang bikin berat. Nggak perlu kudu berdosa. Kita ini diem aja dosa. Daripada diemnya nggak manfaat, mendingan astagfirullahaladzim gitu. Kalau keceplosan juga bukan copot, tapi astagfirullahaladzim gitu ya. Biasain istighfar. Dah, amalin tuh 5 kiat supaya sukses di bulan Ramadan. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Pertanyaan. Are you ready? Dah. Jadi sekarang ditanya are you ready? Udah siap belum buat masuk Ramadan? Udah punya bekalnya? Maka jawab yes, I'm ready. Ya, tapi diamalin. Jangan cuma dengerin dan catet. Rugi dong, ya.
Oke? Tadi terakhir akhwat, ikhwan. Fil wara. Yang pasukan berjubah nih. Besok-besok kita jubahan semua gimana? Deal. Ya. Antum siapa ya? Di mana letak kondisi hati menjadi tenang? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yuk, bisa yuk ikhwan yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Di mana bang? Sebutin yang lengkap. Ya. Sip. Mantep banget. Barakallahu fiik. Luar biasa. Maju, maju, maju. Ta'al, taqaddam anta. Taqaddam, taqaddam. Barakallahu fiik. Akhwat, apa misi terbesar syaitan di bulan Sya'ban ini? Apa? Itu yang biru, udah duluan. Manusia dibuat lalai di antara bulan Rajab dan mengaturnya. Ya, misinya apa? Misinya Apa yang dihancurkan oleh syaitan? amal ibadahnya. Hatinya, ya, maju, maju, maju. Hatinya sehingga amal ibadahnya jadi malas. Barakallahu fiik. Ana mah segampang ini gitu. Doain ya nih para donatur ini luar biasa. Yuk. Hey, ikhwan. Kayaknya ini yang biru nih. Siap-siap dong. Siapa cepat dia dapat. Amalan terbaik di bulan Ramadan tuh apa sih? What? Apa? Hati yang selamat. Aju. Astagfirullahaladzim. Ya, sesuai janji ya. Barakallahu fiik. Terakhir, nggak kerasa waktu berjalan cepat dan nggak kerasa tiba-tiba udah habis aja nih. Terakhir, akhwat, apa yang menyebabkan kita gagal di bulan Ramadan? Apa? Simple loh jawabannya. Apa yang menyebabkan kita gagal di bulan Ramadan? Ya. Apa Kofa? Yang dari tadi kek? Apa? Karena kurang persiapan. Karena tidak bersiap-siap dan hatinya menjadi kotor. Barakallahu fiik. Dah ya. Kita insya Allah ketemu lagi di bulan Ramadan loh. Dan ana harap ilmu yang sekarang antum bisa amalin supaya kita bisa jauh lebih ready lagi. Kita ketemu Ramadan itu nanti berasanya enteng tuh hati buat ngerjain amalan-amalan kebajikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.